Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, mereka saling serang menggunakan batu, busur panah, dan bom molotov hingga menewaskan 5 unit rumah. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, busur panah, dan bom molotov di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tawuran meluas hingga melibatkan dua kampung di Kecamatan Talo dan menyebabkan 5 rumah warga terbakar akibat bom molotov. Tawuran berlanjut hingga malam hari. Sejumlah remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk membubarkan tawuran, polisi menerjunkan sejumlah personel. Tawuran kerap terjadi di lokasi ini, diduga dipicu dendam lama antar kedua kubu. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemerintah Kota Makassar juga sedang mencari solusi agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Ya, sementara itu seorang wanita di Kota Makassar terluka terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di kawasan Talo, Kota Makassar. Korban yang baru keluar rumah tiba-tiba terkena panah di bagian lehernya. Seorang remaja perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangis menjadi sasaran terkena panah yang dilepaskan pelaku tawuran. Anak panah tertancap di leher belakang korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Remaja tersebut terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tidak hanya remaja, seorang ibu rumah tangga turut terkena busur panah di kakinya. Warga dengan cepat membantu korban. Tawuran terjadi antar dua kelompok warga di kawasan Layang dan Lembo pada Senin malam. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Makassar turun ke lokasi untuk meredam aksi tawuran. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, petasan, busur panah, dan bom molotov. Kapolres Tabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana melalui pesan singkat menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk memperkuat personel di titik rawan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, motor sport mewah Ducati Panigale V4R ini bernilai miliaran rupiah tabrak motor yang dikendarai seorang warga hingga tewas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Mojosari, Jawa Timur, kecelakaan sepeda motor sport dengan mobil menyebabkan 1 orang tewas. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, kobaran api melalap hangus Ducati Panigale V4R usai menghantam motor dari arah berlawanan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Balikpapan Selatan. Kecelakaan bermula saat motor Ducati yang dikendarai pemuda bernama Muhammad Osama Izil Asnawi melaju kencang dan menabrak pengendara motor yang akan berbalik arah.
Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor bernama Nining tewas, sementara Osama masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Raya Pemuda Desa Randubangu, Mojosari. Kerasnya benturan membuat dua pengendara motor terpental hingga beberapa meter di pinggir jalan. Kedua korban pengendara motor adalah Muhammad Khalid Syaifullah, 21 tahun, warga Mojokerto, sedangkan perempuan yang dibonceng adalah Veronica Mende Karina Pardede, 20 tahun, warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto, namun nyawa Veronica tak bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Mojokerto, Jawa Timur, Mukmin Aziz, Solahuddin, iNews melaporkan. Pengendara mobil menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan pemotor di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kejadian bermula karena para pelaku tidak terima ditegur korban. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Kamu sih bahan, ada di Cipatik. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian menegur yang bersangkutan karena telah mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Kemudian ketika tersangka tersebut tidak terima, sempat terjadi keributan awal, kemudian dipisahkan oleh warga. Setelah terpisah, kemudian setelah dilerai, kemudian korban melanjutkan perjalanan. Ketiga tersangka tersebut mengejar menggunakan kendaraan roda 2, kemudian dipotong di tengah jalan, diberhentikan di tengah jalan, kemudian dilakukan pemukulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, akibat tidak kuat melewati tanjakan yang menikung, sebuah truk bermuatan pasir berjalan mundur dan menimpa rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, 2 orang penghuni rumah meninggal seketika tertimpa runtuhan bangunan. Isak tangis keluarga pecah menyaksikan 2 anak di bawah umur tewas usai terlibat kecelakaan truk pasir di Kampung Kramat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tewas seketika di bawah reruntuhan bangunan rumah setelah tertimpa truk yang terguling. Insiden tragis terjadi saat truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, tiba-tiba berjalan mundur lalu terguling menimpa rumah korban. Akibatnya 2 korban tewas, salah satu korban tertimbun muatan pasir yang tumpah. Sementara orang tua korban selamat usai mendapat pertolongan warga. Truk tersebut mundur dan kehilangan kendali, kemudian oleng jatuh menimpa bangunan rumah. Di situ terdapat 2 orang yang sedang tertidur. Usai kejadian, sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, tersangka pencurian ponsel dan uang m-banking sebanyak 71 juta rupiah lebih ditangkap polisi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan juga pelaku.
Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya. Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di M-Banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Kota Padang nekat bakar diri di rumah kontrakannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Wanita ini terus merintih dan menggeliat saat warga datang melakukan pertolongan di sebuah rumah kontrakan di Padang Barat, Kota Padang. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pemandu lagu ini mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Usai disiram dengan air, korban langsung dievakuasi keluar dari kamar dan dibawa ke RSUP M. Jamil Padang. Menurut saksi, sebelum aksi bakar diri terjadi, korban sempat bertengkar dengan teman lelakinya. Kalau masalahnya dengar dari teman-teman karena dia baru siap bertengkar sama cowoknya. Seperti apa Bang? Dia baru pulang dari Solo. Dia pergi ke Solo sama cowoknya tuh ditinggalin cowoknya di Solo. Nah tuh ada orang yang mengantarkan ke kos lagi. Nah pulang dari situlah kejadiannya gitu. Saat ini korban masih dalam penanganan medis dan kasusnya ditangani petugas Polsek Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang. Ya, beruntung pelaku tak sempat menembak dan langsung kabur melarikan diri saat aksinya dipergoki warga. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan.